Halo, Assalamualaikum. Iya bang. Yana, sudah siap? Ya bang, siap. Oke. Ini Bang, tunggu. Tunggu ya bang. Iya, aman. Lagi ada pasien. Enggak juga sih bang, cuman mau kumpul ini logbook Oh, bulan Desember. Tapi oke. di pending aja. Tunggu bang, masih loading. Masih loading. Ini pas screen-nya kelihatan nggak ini? Nah, ini kan saya lagi screen sharing. Kelihatan. Full. Iya, kelihatan bang. Oke. Tunggu ya bang. Oke, aman. Untuk kendalanya ada di mana ini? Apa? Untuk kendalanya ada di mana? Atau mau sekedar ingin dicek aja? Kendala itu banyak sih bang. Masih banyak bingungnya bang. Cuman sudah agak sedikit terbuka tuh, sudah ada gambaran-gambaran gitu kan. Cuman Sini. Oke. Oke, aman. 3. Nah, yang 7,75 itu kan terampil sudah ketentuan ya, Bang? Ya betul. 2C. Oke. Ya. Ini Shirley masih CPNS, Bang. Oh ya nggak apa-apa. CPNS tahun? Hah? CPNS tahun berapa? Baru tahun ini. Tahun ini. Baru okay. tahun 2022 bulan 7. Oke ya, nggak ada masalah. Jadi kalau CPNS itu sudah bisa mengumpulkan angka kredit. Itu ada di di Perka BKN 11 kalau nggak salah tahun 2022 itu sudah bisa, CPNS sudah bisa ngumpulin angka kredit. Jadi tidak perlu harus nunggu PNS. Nah, jadi Bang, ini sedikit ini Bang ya, sedikit berbagi. Di sini nih 7 semester Bang baru boleh naik. Oh, naik pangkat. Iya. Nah ini saya mau jelasin sedikit dulu. Jadi itu ada di Perka BKN-nya. Perka BKN 11 tahun 2022. Jadi bukan berdasarkan semester. Jadi berdasarkan perhitungan angka kredit maksimal. Nah, angka kredit maksimal itu kalau di perawat terampil itu kan minimalnya 5. Ini saya kasih. Nah, ini kan minimalnya 5 nih. Minimalnya 5 kalau berdasarkan pasal 40-nya, di Permenpan 13 itu pasal 46 maksimalnya itu 150%. Di situ dikatakan 150% dari angka kredit minimal. Jadi kalau minimalnya 5 tadi ini dikalikan 150%, maka hasilnya itu 7,5. Nah, makanya di sini sudah otomatis angka kredit maksimalnya 7,5. Nah, jadi seperti itu. Kemudian selanjutnya, nah, paham di situ dulu ya. Nah, kemudian di sini itu disuruh ngumpulin. Nah, ini 2C itu yang ini kan sekarang 2C ini diterampil dengan dengan pangkat pengatur nih. Nah, di sini ada poin 20. Jadi itu disuruh mencari 20 angka kredit. Ya, 20 angka kredit. Nah, cuma kan ada batas maksimalnya 7,5 dalam 1 tahun. Nah, ini kalau kita simulasikan 7,5 ini dikali berapa tahun supaya bisa menghasilkan 20. Nah, di sini ada simulasi. Simulasinya itu seperti ini. Kalau kita umpamanya kalikan 2,6 tahun, maka itu angka kreditnya itu cuma 19,90, belum cukup 20. Berarti kita naikkan lagi di sini
kita naikkan lagi perkaliannya, berarti bisanya di 2 tahun 8 bulan. Nah, ini hanya simulasi saja untuk menghitung. Jadi kurang lebih hampir 3 tahun lah istilahnya ngumpulin supaya bisa genap 20. Jadi seperti itu. Jadi tidak harus 7 semester atau berapa semester, tapi itu berdasarkan angka kredit maksimal yang digunakan. Jadi terus Bang, misalkan Bang ya, kan di sini kan harus semester, pasti berlebih kan? Ya, ini kan gimana Bang kalau lebih Bang? Apa harus dicukup 20 poin? Nggak apa-apa lebih. Nah, boleh dikurangin, boleh kurang dari boleh kurang daripada 7,5, tapi tidak boleh kurang dari 5 karena ini minimal 5. Oh iya, benar. Maksimal. Jadi boleh kurang jadi boleh kurang daripada 7,5 tapi tidak boleh kurang dari 5. Jadi angka di antara ini, antara 5 sampai 7,5, antara itulah angkanya. Yang jelas yang penting terkumpul 20 angka kredit. Gitu ya Bang. Pantasan di sini 5 punya aku ya Bang. Oke, jadi sudah paham di situ dulu ya. Nah, kalau sudah paham di situ, anggaplah kita ngejar 7,5. Nah, ini sudah betul, di sini sudah betul akumulasinya. Mana angka kredit? Oh ya benar, ini nilai sasaran angka kreditnya 7,5. Ini udah betul. Cara nyusun kuantitasnya ini udah betul. Ini semuanya udah betul. Nah, kemudian di SKP kuantitatif itu nggak perlu, tinggal melakukan filter aja. Nah, di sini saya lihat ada yang kosong nih. Ini di filter ulang aja. Ini kita filter ulang aja seperti ini. Ini nolnya aja yang kita hilangin centangannya. Yang blanknya ini jangan. Ini tetap. Kemudian kita Oke. Seperti itu ya. Nah. Kenapa di bagian ini Bang? Loh, kok cuma ada satu? Oh iya benar. Cuma tindakan. Bang, tadi kan 116 nih di sini. Setelah difilter ke 87,3, ini nominalnya benar ya Bang? Ini persentase yang Shirley bikin. Ini bisa dirubah menjadi 90 nggak apa-apa. Mau 87 juga nggak apa-apa. Tapi ini ada nilai maksimal minimalnya nggak Bang? Nggak ada. Kategori baik atau nggak ada ya? Nggak ada. Seberapa mampunya kita aja mau melaksanakan itu. Siap Bang. Oke. Cuma saya heran kok cuma satu. Apa memang iya seperti ini? Ini ada satu pengkajian itu ya Bang? Ini ada satu dokumen. Nah ini. Ini satu dokumen. Oke, coba saya filter ulang dulu. Nah ini berarti harus difilter ulang ya. Jadi ada ini ya. Jadi saya lihat ini ada 1, 2, 3, ada 3 ya, 3. Nah ini nomor urutnya ini bisa diganti ya. Ini kan dari 1, 2, jadi 4. Ini nggak apa-apa diganti jadi 3, nggak apa-apa di manual. Berarti ada 3 kegiatan nih. Ya. Jadi dari sekian butir kegiatan di sini. Dari sekian butir kegiatan yang ada di sini ada rencana hasilnya ada cuma 3, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Nanti di sini nggak apa-apa. Nanti di bagian sini ini otomatis, kemudian di bagian umpan balik ini harus difilter ulang juga ya. Pokoknya harus difilter ulang juga biar sama dengan yang di SKP kuantitatifnya. Ini kita filter ulang juga. Nah, ini udah sama. Iya. Bang, di sini istimewa loh, Bang. Belum, nanti kita cek dulu satu-satu. Nah, ini kita cek dulu satu-satu ya. Ini 80% di sini, ini 80% semua oke. Kemudian rata-rata persen hasilnya 100. Oke, kita cek. Oh, ini ada yang 200. Nah, ini apa ini?
Ini di Mana bagian tuh Bang? unsur tambahannya yang 200 paling bawah. Nah ini, nah setelah difilter di bagian umpan balik difilter, ternyata ada 200% di bawah ini di bagian unsur tambahan. Nah nanti belakangan kita kita filter ulang aja dulu. Ini cuma juga di rencana hasil kita rencana aksi kita filter ulang dulu, kita sesuaikan. Oke, nah ini unsur tambahannya udah nongol, tadinya nggak muncul tuh. Ya, ini udah muncul. Kemudian di evaluasi kinerja juga kita lakukan filter ulang lagi. Saya filter ulang dulu. Seperti ini. Oke, sudah terjadi kedipan. Oke. Nah, ini. Nah, biasanya penyebab 200 ini biasanya itu kita cek di bagian rekap semester. Nah, ini rekap semester ini kita coba filter ulang lagi dulu. Ya, kita filter ulang lagi rekap semesternya. Nah, biasanya itu kejadiannya seperti ini. Target lebih kecil dibandingkan hasil. Nah, biasanya karena yang besarnya di unsur tambahan, berarti yang besarnya itu di unsur tambahan. Loh. Ini targetnya cuma 0,50. 0,51 kegiatan. Ini. Iya. Nah, ini kan kegiatannya memang cuma satu ya di sheet control. Ini kegiatannya cuma satu di sheet control nih. Mana tadi? Nah, ini ya kegiatannya satu. Ini kegiatan satu ini kalau dibagi dalam satu semester, dalam satu tahun, dia akan menjadi 0,5. Berarti paling tidak di sini harus 2. Paling tidak di sini harus 2 nih. Paling tidak harus 2 di sini. Oh, harus 2. Ya, harus 2. Nah, ini kan langsung berubah nih jadi 10. Berarti ini yang di bawah ini harus dikecilin. Yang di atas ini harus dikurangin. Nah, kalau umpamanya di sini dijadikan dijadikan 2 nih. Nah, nanti di bagian rekap semester ini kalau kita lihat di sini. Nah, ini langsung berubah targetnya jadi 1. Nah, ini sini juga jumlahnya menjadi 1. Nah, ini artinya si target sama dengan jumlah hasilnya itu sudah seimbang. Otomatis nantinya di bagian umpan balik ya. Nah, ini yang tadinya 200 ya. Ini unsur tambahan nih. Kalau saya scroll ke atas nih, unsur tambahan yang ini jadi 100 karena perbandingannya sama. Jadi kalau angka nilai kontrolnya di bagian kuantitatifnya di sini ganjil, maka nanti di sini membaginya ganjil juga. Kecuali di sini genap, maka di sini nanti membaginya bagus. Seperti itu tadi. Paham ya? Penyebabnya itu di situ. Catat dulu Bang ya. Oke, dicatat. Nggak apa-apa, ini nanti filenya saya kirim juga. Nanti artinya ini file nanti untuk berikutnya aja untuk dipahami. Oke, siap. Jadi cara memahami. Jadi tadi nggak boleh setengah. Jadi yang di rekap semester tadi nggak boleh 0,5 ya Bang? Iya, karena kan ini langsung membagi 2 dia. Jadi segala sesuatu yang ada di sini jadi kayak gini. Ini kan setahun nih 40. Karena dia dibagi 2 semester berarti 20. Kayak gini. Nah, jadi dia harus genap sebetulnya. Intinya seperti itu. Nah, kayak seperti ini kan. Nah, ini tadi 20. Targetnya kan 41 tahun. Kalau dibagi 2 berarti 40. Nah, yang repotnya ini kalau targetnya setahun itu cuma 1, berarti kalau dibagi 2 semester berarti 0,5. Nah, nanti di situ nggak imbang. Iya, benar. Nggak imbang dia antara di bagian rekap semesternya yang nggak imbang. Tapi Bang, misalkan di tahun ini dikosongin boleh ya Bang? Boleh, nggak ada masalah. Kita nggak bikin target, misalkan di tahun ini saya nggak, kan dalam 1 kali naik pangkat itu katanya kan 3 apa itu? Minimal 3 sertifikat. Oh.
Kalau sertifikat sih kalau nggak. misalkan Heeh. kalau misalkan dalam satu semester itu saya nggak masukin boleh ya? Boleh, boleh nggak ada masalah. Boleh ya. Mm-mm. Nah, kecuali Siap ya, kecuali Bang. ada cara baru umpamanya kalau memang toh di sini umpamanya nih di sini memang satu nih dalam 1 tahunnya memang satu nih, di sini satu nih. Maka Hmm. nanti solusinya itu di bagian rekap semester, di sini bagian rekap semester ini di manual aja menjadi satu. Oh, di manual. Di manual aja menjadi satu. Jadi nanti di bagian umpan balik Umpan masih balik. tetap karena tetap karena rumusnya udah berarti di bagian kontrol ini yang harus di manual mana tadi. Manual. Sini ini nih yang sini masa targetnya yang ini yang merah ini yang harus di manual jadi satu di sini nih. Nah ini yang merah lihat kan yang ini bagian sini ini harus Ya. di manual jadi ini kan berumus nih. Jadi karena di sini apa namanya cuma satu kali dalam 1 tahun maka di sini harus di manual juga jadi satu. Nanti di bagian umpan baliknya situ langsung berubah menjadi 100%. Jadi semester berikutnya nggak mau diadakan nggak apa-apa juga. Yang penting di semester yang lalu itu sudah ada. Oke. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan seputar ini? Nah ini sebetulnya secara keseluruhan cara bikinnya udah bagus, sudah benar. Sudah benar ya, Kak? Bang? Sudah benar, nggak ada masalah. Tinggal masalah itu. Bang, kalau untuk ini, nah ini benar Bang. Kemarin jelek banget pola distribusi. Bang, ini terbentuk sendiri ya Bang? Untuk pola distribusi ini terbentuk sendiri. Di bagian evaluasi. Kalau sudah benar bentuknya kayak gini. Saya cari. Ini pola distribusinya, iya benar, istimewa ya. Nah ini, jadi gini, kan kita ke bagian umpan balik aja. Kan umpamanya nih, hasilnya udah tahu hasilnya, total hasilnya itu udah tahu 90%. Kepengennya jadi baik aja, nggak kepengen jadi istimewa nih, ya kan? Nah, maka kalau sudah tahu hasilnya 90,48%, berarti nanti persen targetnya kita naikin di bagian sini. Kita naikin aja ini menjadi umpamanya 95% atau 92%. Kita naikin akhirnya. Gimana itu Bang? Di bagian sini. Di SKP kuantitatif. SKP kuantitatif. Di sini bagian atas ini input. Ini ya Bang. Ya ini input target persen. Di bawah sini. Nah, ini kelihatan kan? Oh, iya. Ini kita naikkan aja menjadi 92. Nanti di bagian umpan balik. Nah, ini akhirnya si target lebih besar dibandingkan si hasil. Nah, nanti di bagian evaluasi pola distribusinya langsung berubah nih menjadi baik aja. Nah, seperti ini. Nanti penyebutannya menjadi baik. Nah, ini penyebutannya jadi baik, bukan lagi istimewa. Oh, yang ini tadi istimewa ya? Iya, karena target persennya tadi lebih kecil. Kalau target persen lebih kecil dibandingkan hasil, artinya hasilnya lebih tinggi, maka nanti akan dia berubah menjadi istimewa. Kalau hasilnya lebih rendah sedikit, dia akan menjadi baik. Seperti gitu. Nah, nanti ini saya kirimkan juga filenya kok. Yang jelas untuk berikutnya cara bikinnya seperti itu yang saya sudah jelaskan tadi, dan ini secara keseluruhan totalnya udah bagus cara bikinnya. Senangnya. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ini otomatis semua ya, Bang? Iya, sudah otomatis semua. Oke, ada lagi? Karena yang berikutnya ada lagi yang mau konsul ini. Sudah, Bang. Sudah, oke. Oke, kalau begitu udah dulu ya. Makasih banyak ya, Bang. Oke, yuk, assalamualaikum.